Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa mubarra'un min kulli ghubbari haidatin wa fasadi murdi'atin wa da'in mighyali wa idha nazarta ila asirrati wajhihi baragat kabargil aridil mutahallili. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita sekalian di majlis ini untuk mengenalkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Acara semacam ini, momentum semacam ini adalah majlis di mana Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Sampai dikatakan, kenapa kalau kita seorang dia ngelakuin ibadah secara sendirian, suruh sholawatan, disuruh baca maulid sendiri, bawaannya berat, bawaannya susah, bawaannya males. Tapi kalau sama-sama, bersama-sama, itu jadi semangat. Rasa malasnya berubah menjadi rasa semangat. Kok bisa? Apa rahasia di balik itu? Dikatakan oleh guru-guru kami bahwasanya rahasia dari hal itu adalah ketika seseorang dia menghamba kepada Allah sendirian, dia ibadah secara sendiri, dia ingin berkenalan kepada Allah, dia menjadi orang yang meminta untuk berkenalan dengan Allah. Tapi ketika dia hadir bersama-sama, Allah yang ingin memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang berkumpul di tempat tersebut. Laula ta'arrufuhum ma kunta ta'rifuhum wala rufi'ta ila syai'in minar rutabi. Dan kalau bukan karena Allah yang ingin memperkenalkan dirinya kepada kita, sungguh kita nggak akan mengenal Allah, nggak akan mengenal Rasulullah, nggak akan mengenal nama Nabi besar Muhammad. Tapi karena Allah ingin memberikan kepada kita pengenalan secara khusus dan lebih khusus lagi sesuai dengan pendapatan dan pengertian yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang yang hadir, kepada setiap orang yang mendengar. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah. Para pendahulu kita, Allah berikan karunia yang begitu agung, anugerah yang begitu besar. Hal yang Allah berikan kepada mereka dengan gampang bisa Allah berikan kepada kita. As-Sagi bagi, yang maha memberi itu masih ada. Dan ini Allah menghadirkan kita untuk apa? Untuk memberikan. Jangan kita anggap Allah ngumpulin kita untuk kita hadir maulid, setelah itu kita pulang ke rumah masing-masing. Bukan cuma itu aja, tapi Allah hadirin kita untuk memberikan kita, untuk menyempurnakan nikmat Allah. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, dan dengan menyempurnakan nikmat itu Allah jadikan kita pulang membawa Allah, membawa pengenalan terhadap Allah, pengenalan terhadap Nabi besar Muhammad, yang mana dengan pengenalan tersebut kita kembangkan dengan mencintai dan berpanut kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang gak mungkin dia ingin mengenal Allah kecuali dengan didahulukan keinginan Allah untuk mengenal dia. Nggak kita hadir majlis kecuali Allah yang pengen kita hadir majlis. Begitu juga dalam segala bentuk ketaatan. Tsumma taba alaihim liyatubu. Allah memberikan taubat atas mereka agar mereka bertaubat. Ketika kita ingat Allah, pertama Allah mengingat kita, dengan Allah mengingat kita, Allah buat kita ingat kepada Allah. Kita kembali kepada Allah, sebenarnya Allah yang ingin kita kembali kepada Allah. Semuanya adalah fadl, karunia yang tulus, yang murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada campur tangan dari diri kita. Sehingga para arifin billah, mereka gak menyaksikan diri mereka apapun atau siapapun di hadapan Allah. Yang mereka saksikan cuman Allah, dan yang mereka minta dari Allah subhanahu wa ta'ala cuman penyempurnaan nikmat. Allah memberikan kepada mereka nikmat pengenalan Allah, ini dan itu, nikmat-nikmat lainnya yang mereka mereka minta kepada Allah adalah penyempurnaan nikmat. Berapa kali kita hadir majalis Al Habib Umar, guru kami, beliau itu Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, di rata-rata doa beliau doa tamamen nikmah, minta disempurnain nikmatnya. Maksudnya gimana? Allah kasih kita nikmat di dunia untuk mendengar tentang maulid Nabi besar Muhammad, menghadiri maulid Nabi besar Muhammad, nikmatnya sholat, nikmatnya zakat, nikmatnya ibadah ini dan itu. Dan dengan meminta penyempurnaan nikmat itu dari Allah, Allah akan sempurnakan kita sampai kita dibangkitkan bersama beliau. Ada orang, dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, mungkin seseorang beramal amalan orang-orang sorga, hatta la yabqa bainahu wa bainal jannah illa dhira, sampai nggak tersisa antara dia dengan sorga kecuali tinggal selangkah, tinggal satu hasta. Lalu
yasbiq alaihil kitab, datang catatan dari Allah yang terdahulu bahwa ini orang dicatat untuk masuk neraka, bukan orang sorga. Maka di dalam satu saat keadaannya dirubah dan dibalik oleh Allah, dimasukkan ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Ini yang ditakutkan oleh para arifin billah, sehingga mereka minta, ya Rob, engkau berikan kita nikmat hadir majlis, mencicipi manis mendengar sifat Nabi besar Muhammad. Kita minta sempurnain ini dengan kumpulkan kita bersama Nabi besar Muhammad. Dan ini tujuan kita hadir di majelis-majelis semacam ini. Tujuan kita agar Allah menyempurnakan nikmat-nikmat Allah kepada kita. Nikmat yang besar, nikmat yang kecil, nikmat yang kita sadari maupun nikmat yang kita tidak sadari. Dan nikmat yang tidak kita sadari jauh lebih banyak dari nikmat yang kita sadari. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat dari Allah, nggak akan kita bisa menghitungnya. Jangankan seluruh nikmat, satu nikmatnya mata itu nggak bisa kita hitung. Makanya dikatakan wa in ta'uddu ni'mah, kalian menghitung satu nikmat Allah nggak bisa kalian hitung, apalagi banyak. Dalam satu nikmat terdapat banyak kebaikan dan keuntungan yang kita dapatkan. Itu salah satu daripada orang soleh dari Bani Israel, dia beribadah kepada Allah 500 tahun. Ibadah 500 tahun. Lalu setelah dia ibadah 500 tahun, Allah bilang kepada malaikat, masukkan hamba ini ke dalam surga birahmati, dengan rahmat dariku. Ini hamba dengar, apa-apa? Dengan rahmat dari Allah, artinya masuk surga ya dikasihanin oleh Allah, karena Allah kasih sayang Allah, dikasihani, dimasukin surga. Dia bilang, ya Allah, saya sudah beramal 500 tahun, kok ujung-ujungnya masuk surga karena dikasihanin. Saya pengen masuk surga dengan amalan saya. Allah bilang, kamu mau masuk surga dengan amalan kamu? Dia bilang, iya, saya mau masuk surga dengan amalan saya, bukan karena dikasihanin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bilang ke malaikat, hitung amalan ini hamba. Dihitung nikmat yang Allah berikan dan juga bayaran nikmat-nikmat tersebut daripada amalan ini hamba. Maka diambil satu contoh nikmat mata. Diambil nikmat mata. Selama dia lahir, dengan matanya apa manfaat yang dia dapatkan, manfaat yang begitu besar, manfaat yang begitu agung. Dihitung nikmat mata, dan itu nikmatnya dikurangin satu persatu, dan amalannya pun dikurangin. Jadi dikurangin nikmatnya, dikurangin itu, dianggap amalannya membayar ini nikmat. Lalu habis amalan dia selama 500 tahun. Tahun pertama, kedua, sampai 500 habis. Nikmat Allah, nikmat mata belum habis. Sehingga Allah bilang, gimana? Kata malaikat, ya Rob, kalau gini ini hamba mestinya masuk neraka. Ini hamba dengar gitu, masuk neraka. Ya Allah, kalau gitu masukin saya ke dalam surga karena kasih sayang, karena rahmatmu. Maka Allah bilang, masukkan hamba ini ke dalam surga birahmati wa ni'mal abdu abdi, dengan rahmatku, dan sebaik-baiknya hamba adalah hambaku. Ini adalah bentuk bahwasanya nikmat Allah begitu banyak, dan yang kita minta kepada Allah, jangan lupa minta agar Allah sempurnain nikmat kita. Jangan kita ngerasa yang kita punya udah cukup untuk menjaga kita. Bisa jadi hal itu karena kita nggak takut dengan kemunafikan, dengan kesyirikan, kita jatuh dalam hal tersebut. Dikatakan bahwasanya nggak ada orang yang takut munafik kecuali mukmin. Nggak ada orang yang takut orang yang takut dirinya munafik, dia adalah orang mukmin. Dan orang yang nggak memiliki khaufun nifak, nggak memiliki takut munafik, nggak memiliki tidak menuduh dirinya sendiri, menintrospeksi dirinya sendiri, maka orang itu keimanannya biasanya ada kecacatannya. Sehingga para arifin billah, mereka nggak ngerasa aman dari tipu daya Allah. Mereka ngerasa bisa jadi Allah memberikan saya nikmat ini dan itu, saya beramal, ujung-ujungnya datang kitab dibilang saya bukan ahli sorga. Mereka takut akan hal itu, sehingga dengan bertambah ilmu mereka, ma'rifat mereka, makin tambah pula rasa takut mereka kepada Allah. Dan ilmu adalah rasa takut. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahlu, al-ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwali wa laysa bil aqwali wa kathratil jidali. Ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, yang takut kepada Allah daripada hambanya adalah para ulama. Dengan bertambahnya ilmu, bertambah pula rasa takut.
bertambah ma'rifah, bertambah rasa takut. Bukan sebaliknya, bertambah ilmu makin tenang, makin nggak takut kepada Allah, makin semena-mena berbuat begini dan begitu tanpa mempedulikan Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadzu billah. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan kewibawaan beliau, dengan kehebatan beliau, dengan kemuliaan dan keagungan beliau. Ini siapa yang nggak kenal dari kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Semua dari kita kenal. Suatu hari beliau jalan di suatu gang, ada satu anak muda di tangannya megang satu botol khamr, satu botol minuman yang dilarang oleh Allah, minuman yang memabukkan. Maka Syekh Abdul Qadir melihat itu orang menatap Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir jalan bersama sahabat-sahabatnya, bersama murid-muridnya. Lalu ketika Syekh Abdul Qadir jalan, ini anak muda melihat Syekh Abdul Qadir bersama-sama dengan kewibawaannya, itu dikatakan talgahu wa huwa fardun min jalalatihi fi askarin hina talgahu wa fi hashami. Itu orang semacam Syekh Abdul Qadir, orang-orang mulia, apalagi Nabi besar Muhammad SAW. Beliau ketika jalan sendirian aja dilihat seakan-akan jalan bersama bala tentara yang begitu besar, apalagi ketika berjalan bersama sahabat-sahabat, bersama murid-muridnya. Ini adalah suatu perjalanan yang begitu agung. Sahabat kalau berjalan sama Nabi itu seakan-akan Nabi besar Muhammad adalah al-ghamaru bainan nujumi zuhur. Beliau bagaikan purnama di antara bintang-bintang yang kelap-kelip terang benderang. Nah, ini Syekh Abdul Qadir begitu sifat mereka ketika berjalan dengan sahabatnya. Ini orang artinya dalam mazhar penampakan kegelapan, dia melakukan sesuatu yang gak diridhoi, megang gelas khamr sambil mabuk, dia jalan, dia lihat Syekh Abdul Qadir, dia langsung tanpa malu, tanpa mikir panjang, dia langsung mengucapkan ucapan yang orang mungkin ngira kurang ajar. Dia bilang ke Syekh Abdul Qadir, ya Syekh Abdul Qadir, hal Allah Qadir? Wahai Syekh Abdul Qadir, apakah Allah maha Qadir, maha memiliki gudrah, maha mampu, maha kuasa? Maka Syekh Abdul Qadir menjawab, iya, Allah yang maha kuasa. Lalu ditanya yang kedua kali, wahai Syekh Abdul Qadir, apakah Allah maha kuasa? Syekh Abdul Qadir menjawab, iya, Allah maha mampu, maha kuasa. Di jawaban kedua Syekh Abdul Qadir tersenyum, ketawa. Lalu ditanya yang ketiga, wahai Syekh Abdul Qadir, apakah Allah maha mampu, maha kuasa? Syekh Abdul Qadir menjawab, iya, Allah maha mampu, maha kuasa. Tapi Syekh Abdul Qadir menjawab sambil beliau menangis, tenggelam di dalam tangisan yang begitu pedih. Sahabat-sahabatnya, murid-muridnya lihat gitu bingung, ada apa dengan Syekh Abdul Qadir? Ini anak muda setelah itu jalan, dia mabuk, minum, setelah itu dia jalan. Sahabat-sahabat Syekh Abdul Qadir, muridnya bingung, ada apa? Kok ada sesuatu yang aneh? Beliau ditanya, pertama beliau menjawab dengan jawaban yang sama, kedua, ketiga jawabannya sama, cuman cara beliau menyikapi dengan wajahnya, raut wajahnya berbeda-beda. Yang pertama beliau biasa aja tersenyum, yang kedua beliau tertawa, yang ketiga beliau nangis. Ada apa? Gak lama Syekh Abdul Qadir tangisannya sudah mereda, dia menjawab. Ini pemahaman seorang arif billah, beda sama omongan orang biasa. Kita dengar gitu nggak ada yang paham maksud pertanyaan, dan pertanyaan orang ini apa. Cuman Syekh Abdul Qadir seorang arif yang melihat dari alam semesta dan mendengar dari alam semesta ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Syekh Abdul Qadir bilang, tadi dia bertanya, pertanyaan yang pertama, wahai Syekh Abdul Qadir, apakah Allah maha kuasa, maha mampu? Yang dia maksud, apakah Allah memiliki kuasa dan kemampuan untuk merubah keadaan saya yang sedang minum minuman keras, seorang pemabuk, seorang tukang maksiat, untuk merubah saya menjadi orang yang diberikan oleh Allah taubat yang tulus, Allah maafkan dosa-dosa saya? Apakah Allah mampu melakukan itu? Syekh Abdul Qadir menjawab, iya, Allah mampu melakukan itu. Lalu Syekh Abdul Qadir, yang pertanyaan kedua, kata beliau, dia bertanya, apakah Allah mampu merubah saya tukang maksiat menjadikan saya di suatu saat semacam engkau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Syekh Abdul Qadir menjawab, iya, Allah maha mampu melakukan hal tersebut. Gak mustahil bagi Allah merubah keadaan seseorang dalam sekejap. Itu bahkan dikatakan oleh penyair, ma baina tarfati ainin wa gilabatiha yuhawwilullahu min halin ila hali. Di antara kedipan mata kita berkedip, dan bukan cuman kedipan, tapi di antara pejamnya mata dan kembalinya kelopak mata kita ke tempatnya itu, Allah merubah dari keadaan kepada keadaan.
Orang yang mukmin bisa jadi dalam sesaat Allah rubah jadi munafik, atau sebaliknya, orang yang di dalam hatinya kegelapan Allah timbulkan cahaya keimanan. Begitu saja pemberian dari Allah, itu hal yang mungkin Allah berikan. Syekh Abdul Qadir, pertanyaan kedua itu dia tanya, Syekh Abdul Qadir jelaskan yang dimaksud oleh anak muda itu, apakah Allah bisa merubah saya menjadi Syekh Abdul Qadir? Saya menjawab iya, itu gampang bagi Allah memberikan anugerah yang besar ini. Lalu dia bertanya pertanyaan yang ketiga yang membuat saya takut akan tipu daya Allah. Apa yang dia tanya? Dia bilang, apakah Allah mampu membuat engkau Syekh Abdul Qadir di dalam keterangan ini, di dalam petunjuk hidayah jalan yang lurus? Kalau Allah pengen kamu melenceng di suatu saat, apakah Allah mampu? Syekh Abdul Qadir dengar gitu seakan-akan mendapat suatu nasihat yang begitu agung, mendapatkan suatu mau'idhah yang begitu mulia. Syekh Abdul Qadir nunduk, beliau sedih dan beliau nangis. Beliau tenggelam dalam tangisan karena apa? Rasa takut. Takut Allah rubah keadaan beliau. Jadi apa? Begitu keadaan para arifin. Wala ya'manu min makrillah fala ya'manu makrallahi illal qaumul fasiqun. Enggak ada yang merasa aman dari tipu daya Allah kecuali orang-orang fasik, orang-orang munafik. Adapun para arifin billah, mereka takut, tunduk kepada Allah dan selalu meminta kepada Allah sabat untuk kokoh di jalan yang lurus, untuk berjalan di jalan yang benar terus sampai mereka meninggal dunia, dan mereka enggak akan tenang sampai mereka sudah masuk surga atau sampai ruh mereka sudah dicabut. Itu ketika salah seorang arif billah meninggal dunia di akhir hayatnya. Ini orang soleh, kalau nggak salah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Di akhir hayatnya ditalginkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka ini dia nggak mengucapkan la ilaha illallah, dia malah bilang la, enggak. Dibilangin la ilaha illallah, ditalginin, dia bilang tidak. Dia bilang tidak. Lalu murid-muridnya, orang yang di sekitarnya bingung. Ini gimana, guru kita orang soleh kok di akhir hayat dia bilang enggak, dia bilang la ilaha illallah dia bilang enggak. Maka lalu nggak lama terbuka matanya, terbuka mata Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau bilang, tadi yang saya maksud enggak, bukannya saya enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah, enggak, tapi syaitan bergambar di hadapan saya dan bilang kepada saya, wahai Imam Ahmad, wahai Ahmad bin Hanbal, tunduk kepada saya. Sekarang kamu tunduk kepada saya. Dan saya di saat itu, di akhir-akhir pun saya nggak mau tunduk kepada syaitan, tetap tegas dan teguh di jalan Allah. Saya bilang enggak, saya nggak bakalan tunduk. Dan saya ngerasa di saat ini belum saatnya istirahat, padahal beliau sudah di sakaratul maut. Dan begitu keadaan kita, hendaknya kita minta kepada Allah dengan majelis ini agar Allah sempurnakan nikmat Allah atas kita. Allah subhanahu wa ta'ala semoga berikan keberkahan untuk Ustadz Thohir, untuk para habaib, para kiai, para tokoh yang hadir. Dengan berkat mereka Allah subhanahu wa ta'ala bimbing kita ke jalan yang lurus, tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita anugerah yang besar, anugerah yang begitu luas, karunia yang agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ya Rabbi thabbitna ala al-haqqi wal huda, wa ya Rabbi iqbidna ala khairi millati. Fa ya Rabbi thabbitna ala al-haqqi wal huda, wa ya Rabbi iqbidna ala khairi millati. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alayhi. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.